Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai fikih digital, yaitu hukum dan etika bermedia. Kepikiran gak sih kalau semua yang kita ketik, kita share, bahkan kita komen di media sosial itu bakal dicatat sama malaikat? Islam itu keren banget. Aturan fikihnya gak cuma berlaku di dunia nyata, tapi berlaku juga di dunia maya. Fikih digital itu cara hukum Islam beradaptasi dengan dunia internet. Tujuannya untuk menjaga harga diri, privasi, dan iman kita di media sosial tetap terjaga. Kebiasaan yang dianggap sepele tapi dampaknya sangat besar, yaitu screenshot chat tanpa izin. Misalkan teman kalian lagi curhat masalahnya, atau kalian lagi dapat gosip panas nih, langsung screenshot, di-share ke grup yang lain. Nah, secara fikih ini hukumnya bisa jatuh ke haram. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kalau percakapan itu adalah amanah majelis. Artinya, kalau seseorang bicara atau chat pribadi dengan kita, itu sifatnya rahasia. Nah, sedangkan jika kalian menyebarkannya tanpa izin, berarti kalian sudah mengkhianati amanah itu dan masuk kategori tajasus atau memata-matai atau mengumbar aib, dan bisa dibilang merusak privasi orang lain. Stop screenshot chat sembarangan ya. Islam itu sangat logis. Menurut Jurnal Hukum Al-Ahkam, kalau tujuannya untuk menegakkan keadilan atau alat bukti hukum, hukumnya diperbolehkan. Nah, misalkan kalian dapat chat ancaman atau bukti penipuan online, itu sah kamu screenshot untuk dilaporkan. Nah, merujuk pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, membuka aib orang itu dibolehkan untuk 3 hal. Pertama, mengadu kezaliman. Kedua, meminta bantuan mencegah kejahatan. Dan ketiga, memberi peringatan agar orang lain tidak tertipu. Tapi catat syarat ketatnya ya. Screenshot itu cuma boleh ditunjukkan ke pihak berwajib yang bisa menyelesaikan masalah seperti polisi, guru, atau orang tua, bukan malah diupload di akun base Twitter atau status WhatsApp. Ingat ya, ghibah alias ngomongin orang di grup WhatsApp. Di zaman sekarang itu banyak di kalangan remaja, ibu-ibu, ataupun anak-anak yang ghibah di grup WhatsApp. Nah, namun banyak yang berdalih seperti ini. Kan saya nggak ngomong langsung, terus ada lagi, saya kan cuma nyimak, gak ikut ngetik. Nah, teman-teman, dalam buku Etika Komunikasi dalam Islam dijelaskan kalau ghibah digital itu efek kerusakannya jauh lebih kejam dibanding ghibah lisan. Kalau ghibah lisan, setelah diomongin, suaranya hilang ditiup angin. Tapi, kalau ghibah lewat ketikan, ada jejak digital yang abadi. Di surat Al-Hujurat, ayat 12, ghibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Nah, bayangkan, karena di grup WhatsApp itu ada fitur membagikan dan screenshot, ketikan ghibah kita bisa dibaca berulang-ulang oleh banyak orang, bahkan menyebar ke grup lain. Dosa kita otomatis berubah menjadi dosa jariah, atau dosa yang terus mengalir selama jejak digitalnya masih ada. Secara hukum fikih, tayamum digital ini tidak sah. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 dan penjelasan di buku fikih Al-Ibadat, media untuk tayamum itu harus menggunakan sa'idan thayyibah, yaitu
permukaan bumi atau tanah yang bersih, suci, dan bisa menghasilkan debu tanah. Sementara HP kita itu komponennya terbuat dari kaca, plastik, dan metal. Debu yang menempel di layar HP tidak memenuhi kriteria permukaan bumi yang dimaksud dengan syariat. Membaca doa atau zikir lewat HP, apakah hukumnya sah dan dapat pahala? Nah, boleh banget, dan pahalanya tetap sempurna. Merujuk pada buku fikih kontemporer Ahkam al-Nawazil, doa itu esensinya ada pada lisan yang membaca dan hati yang meminta. Namun, HP itu cuma alat untuk menampilkan teks doanya. Terus, karena teks di HP itu cuma pancaran cahaya elektronik dan bukan kertas fisik, kamu boleh membaca doa atau zikir di HP walau lagi nggak punya wudhu. HP kamu juga aman dibawa ke toilet, asalkan aplikasinya sudah ditutup dan layarnya mati. Yuk kita sama-sama perbaiki cara bermedia sosial mulai hari ini. Jadikan jaring ladang pahala, bukan ladang dosa. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan tag teman-teman kamu ya. Biar video ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya dari kelompok 3, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're